Chelsea siapkan 2 triliun rupiah untuk dapatkan Matthijs de Ligt. Raksasa Liga Inggris yaitu Chelsea dilaporkan siap memecahkan rekor transfer klub untuk mendatangkan bek tengah milik Juventus yakni Matthijs de Ligt. Di musim 2021-2022 ini, stok bek tengah Chelsea sebenarnya cukup melimpah dengan adanya nama-nama seperti Andreas Christensen, Trevoh Chalobah, Thiago Silva, serta Antonio Rudiger. Namun belakangan ini, 2 nama terakhir tengah diisukan bakal segera cabut dari Stamford Bridge, menyusul situasi berbeda yang dialami oleh keduanya. Untuk mengantisipasi kepergian 2 nama tadi, AS menulis jika Chelsea berusaha untuk mendapatkan Matthijs de Ligt di musim panas tahun 2022. Meski de Ligt cenderung tampil biasa-biasa saja bersama dengan Juventus sejak hengkang dari Ajax di tahun 2019 silam, Chelsea dikabarkan siap memecahkan rekor transfer klub dengan menebus sampai di angka 120 juta euro. Kontrak de Ligt sendiri bersama Juve masih akan berlaku hingga tahun 2024 mendatang. Dengan kondisi finansial klub yang kurang begitu sehat menyusul pandemi COVID-19, ada kans Nyonya tua bakal melepas sang bek jika mereka mendapatkan tawaran yang cocok. Saat merekrut de Ligt dari Ajax 2 tahun silam, Juve kala itu harus menebus sang bek dengan nilai transfer sebesar 85 juta euro. Prediksi Juventus versus Chelsea 30 September 2021. Prediksi Liga Champions Juventus versus Chelsea. 2 tim dari grup H ini akan saling berjumpa pada duel yang digelar di Allianz Stadium, Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus punya modal yang cukup bagus dalam duel lawan Chelsea. Juventus tak pernah kalah pada 4 laga terakhir di semua kompetisi. Di Liga Champions, mereka menang 3-0 atas Malmo pada matchday pertama. Namun Juventus bakal kehilangan salah satu pemain terbaiknya yakni Paulo Dybala. Dia mengalami cedera akhir pekan lalu, sementara kondisi Alvaro Morata masih diragukan. Sementara itu Chelsea kalah dari Man City pada laga terakhirnya. Ini adalah kekalahan pertama Chelsea pada musim ini. Kelemahan skuad Thomas Tuchel pun terkuat. Jika Romelu Lukaku kesulitan, maka serangan akan macet. Chelsea belum diperkuat oleh Christian Pulisic pada lawatan ke Turin. Lalu, kondisi Mason Mount, Jorginho, dan Reece James meragukan. Statistik dan prediksi skor. Juventus meraih kemenangan dengan skor identik pada 2 laga terakhirnya 3-2, masing-masing lawan Spezia dan Sampdoria. Chelsea mencatatkan 6 nirobol dari 8 laga terakhir di Liga Champions. Juventus selalu mencetak minimal 2 gol pada 3 laga terakhir melawan Chelsea. Chelsea belum pernah menang di kandang Juventus dalam 2 lawatannya ke Turin. Romelu Lukaku sudah melawan Juventus 6 kali sepanjang karirnya, hanya sekali menang dan sekali mencetak gol. Prediksi skor Juventus versus Chelsea 2-1. Lalu bagaimana prediksi kalian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Juventus pede kalahkan Chelsea dalam perburuan Aurelien. Klub Serie A Juventus dilaporkan menatap optimistis pemburuan Aurelien. Mereka percaya gelandang AS Monaco itu bakal jatuh ke dalam pelukan mereka di tahun 2022. Aurelien merupakan sosok rising star di Ligue 1 musim lalu. Ia dianugerahi gelar pemain muda terbaik di Prancis berkat performa impresifnya bersama AS Monaco. Performa apik Aurelien itu mulai dilirik oleh sejumlah klub top Eropa. Ada Juventus dan Chelsea yang dilaporkan sangat tertarik mengamalkan jasa sang gelandang. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus PD bisa memenangkan pemburuan Aurelien. Mereka yakin sang gelandang akan berlabuh ke Turin di tahun depan. Menurut laporan tersebut, Juventus cukup optimistis mereka bisa mendapatkan jasa sang gelandang. Juventus dikabarkan berani memberikan jaminan jam bermain kepada sang gelandang. Setelah Massimiliano Allegri dilaporkan tidak puas dengan kualitas gelandang Juventus saat ini. Sementara Chelsea dilaporkan belum berani memberikan garansi yang sama seperti dengan Juventus. Jadi, mereka optimistis bisa memboyong sang gelandang. Menurut laporan yang sama, baik Juventus dan Chelsea akan menemukan kendala yang cukup berat untuk transfer Aurelien. Pihak AS Monaco memang siap menjual sang gelandang, namun mereka membandrolnya dengan harga yang cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung, mereka meminta bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa sang gelandang, sehingga Juventus dan Chelsea harus berpikir 2 kali untuk merekrut sang pemain. Pada musim ini, Aurelien masih jadi andalan di lini tengah AS Monaco. Ia sukses mengemas 1 assist dari total 13 pertandingan bersama Monaco sejauh ini. UEFA batalkan sanksi untuk klub European Super League, ISL lanjut. UEFA telah merilis pernyataan resmi yang berisikan pembatalan sanksi untuk klub-klub yang terlibat dalam proyek European Super League.
Badan Sepak Bola Eropa UEFA sebelumnya telah mengambil tindakan disipliner untuk menghentikan langkah 3 klub yakni Barcelona, Real Madrid, dan Juventus dalam mendirikan liga sendiri bernama European Super League alias Liga Super Eropa. Tindakan disipliner itu kabarnya akan membuahkan hasil berupa sanksi kepada klub yang terlibat dalam proyek European Super League. Adapun bentuk sanksi yang akan dijatuhkan UEFA berbentuk larangan bermain di kompetisi naungan UEFA dan juga denda. Kendati demikian, Barcelona, Real Madrid, dan Juventus bersikeras dengan proyek yang mereka umumkan pada April 2021 lalu itu. Ketiga klub tersebut sampai mengajukan banding melalui pengadilan Spanyol untuk melawan tindakan dari UEFA tadi. Setelah sekian lama berjalan, UEFA akhirnya membatalkan tindakan disipliner mereka atas Barcelona, Real Madrid, dan juga Juventus. Melalui sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin, 27 September 2021 malam waktu setempat, dan dilansir Bola-Sport.com, UEFA mengatakan saat ini segala bentuk tindakan melawan Barcelona, Real Madrid, dan Juventus dibatalkan. Menyusul penundaan proses hukum melawan Barcelona, Juventus, dan Real Madrid, dalam masalah yang terkait dengan potensi pelanggaran kerangka hukum UEFA sehubungan dengan apa yang disebut Liga Super, Badan Banding UEFA hari ini telah menyatakan bahwa proses tersebut batal, seolah-olah persidangan tidak pernah dibuka. Bunyi pernyataan UEFA, selain menghentikan tindakan hukum atas Barcelona, Real Madrid, dan Juventus, UEFA juga tidak akan menghubung 9 mantan pendiri ISL. Seperti yang diketahui, UEFA pernah menyatakan akan mendenda siapapun yang pernah terlibat dalam proyek ISL, dan 9 mantan pendiri ISL setuju untuk membayar denda gabungan sebesar 15 juta euro atau sekitar 249 miliar rupiah. Adapun 9 klub yang dimaksud adalah Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan, dan juga Inter Milan. Namun dengan dibatalkannya denda itu, 9 klub tadi sekarang tidak perlu mengeluarkan uang untuk disetorkan ke UEFA. Setelah UEFA menghentikan segala proses hukum atas klub-klub pendiri ISL, mungkinkah proyek tersebut akan lanjut dan berdiri pada akhirnya? Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.